Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Kita semuanya mengalami kebaikan Tuhan sampai hari ini, amin. Yang alami kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini kita datang menghampiri Tuhan. Kita gunakan kesempatan yang baik pagi hari ini untuk kita boleh datang memberikan syukur, pujian dan penyembahan kita hanya bagi Tuhan. Kita tundukkan kepala bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku dan bersehati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini kami mengalami kebaikan Tuhan. Kami rasakan kesetiaan Tuhan sampai hari ini. Dan pagi hari ini Tuhan, kerinduan kami hanya satu, memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Sebab itulah korban syukur kami untuk kami balas setiap cinta Tuhan dan perbuatan Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, biar semua pujian sembah kami menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan hadir di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan hadir, sama-sama kita katakan amin. Buka hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Katakan lagi, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. We give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done.
We give thanks to you, Lord, for all you've done in our life. We give thanks atas semua yang Tuhan sedang kerjakan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, hati kami bersyukur. Atas perbuatan-Mu kami bersyukur. Atas kebaikan-Mu hati kami bersyukur. Atas kesetiaan-Mu Tuhan kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Ya lama syakaralama, hati kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Atas kebaikan-Mu kami bersyukur, kami bersyukur. Atas kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu serta pertolongan Tuhan yang sampai hari ini kami alami. Atas kebaikan, atas kesetiaan, atas semua perbuatan ajaib yang kami alami dan kami terima sampai hari ini. Hati kami pagi hari ini dilimpahi dengan ucapan syukur. Mari Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, mari kita bersyukur. Oh rabasyata karalabara labara labara labara. Inamasyata karalabara labara labara labara. Uramasyata karalama yaralamo. Inamasyana lamo. Hati kami bersyukur. Yesus, betapa Kau baik Tuhan, betapa Kau baik. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Hati kami Tuhan limpah dengan ucapan syukur. Yesus teramat baik, oh teramat baik, teramat baik di hidupku. Setiap waktu, setiap saat, tak berubah, tak berubah. Syakaralama takara, inamasyata karalabara, inamata karalaba syakaralabara, urabasyata karalabara labara. Bahkan di atas semuanya itu yang kami boleh terima, terlebih hati kami mau bersyukur Tuhan atas anugerah, keselamatan, dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami datang menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami. Bapakku datang menyembah-Mu di
ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, perbuatanmu. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, Bapak Ibu, nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari sama-sama nyanyikan. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Bapak Ibu sendiri katakan, Bapakku datang, Bapakku datang. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku percaya, oh, Kau ada. Mari dengan segenap iman kita, Bapak Ibu, nyanyikan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Hallelujah.
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari angkat hati kita sembah Dia, ku nyanyi haleluya. We worship you, oh God. Sungguh kau hebat, ajaib sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Katakan lagi Bapak Ibu, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Oh, mari sembah, mari sembah. Haleluya. Oh, kau hebat, kau perkasa.
sikaralabara. Iralamaya sikaralabara. Iralamaya sikara. Iralamaya sikara. Iralamaya sikara. Oralamaya sikara. Iralamaya sikara. Setiap penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Setiap pujian dan ucapan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib dalam hidup kami. Sungguh tidak ada yang lain selain Engkau Yesus. Oralamaya sikaralabara. Oralamaya sikaralabara. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ini pujian kami Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Kau ajaib dan perkasa. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib. Katakan sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat. Oh, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, haleluya, haleluya. Namamu yang ditinggikan, namamu yang disembah. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita berkata, amin, haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu mari bersama-sama bersuka cita. Sebab Tuhan hadir dan mencurahkan kebaikan serta sukacitanya di setiap kita. Amin. Mari bertepuk tangan bersama.
masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saatnya, inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, oh ini waktunya pembebasan. Mari kita lambaikan tangan kita bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Amin. Bersukacita, oh amin. Bersukacita. Inilah saatnya, inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Katakan lagi Bapak Ibu, inilah saatnya, inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, oh ini waktunya pembebasan. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyanyikan. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Adalah sebuah sukacita yang besar, kita boleh berkumpul, memuji, bersyukur, dan meninggikan nama Tuhan. Dia hadir Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari terus bersukacita karena kebaikan Tuhan. Mari bersama kita lambaikan tangan kita. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan, keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Amin. Oh, bersukacita. Amin. Bersukacita. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Sukacitanya melimpah bagi setiap kita semua yang percaya, katakan amin. Pagi hari ini berapa banyak kau yang rindu memuji Tuhan lebih lagi, lambaikan kedua tangan kita. Yeay. Mari bersukacita lebih lagi bagi Dia. Satu suara kami nyanyikan pujian bagi-Mu, bersama-sama kami puja. Sebut namanya. Betapa mulianya nama-Mu,
surga bumi nyata. Siap-siap, angkat tanganku. Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku sambil pegang tangan kita tinggi-tinggi. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku. Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku. Di tengah gelombang badai hidup, apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini, tetap percaya bahwa kuasa Tuhan selalu ada bagi setiap hidup kita, dan kuasa Tuhan sanggup memberikan jalan yang baru, membuka jalan bagi kita semua, terkhusus bagi semua keluarga-keluarga umat Tuhan di tempat ini. Berapa banyak kau yang percaya kita punya Tuhan yang baik, amin? Bersama keluargaku melayani Tuhan. Itulah kerinduan bagi setiap kita. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Inilah doa setiap kami Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan. Dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang percaya, bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita pujikan lagu ini dengan segenap hati kita bagi Tuhan. Sambil angkatlah kedua tangan kita tinggi. Sama-sama katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segala, bagi kami Engkau segalanya. Bapa di dalam surga, seperti pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bagi kami Engkau segala-galanya ya Tuhan. Sungguh Engkau segala-galanya di hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Sebab hadirat-Mu yang begitu kuat yang menarik kami untuk datang memenuhi panggilan ibadah kudus kepadamu. Terima kasih untuk kemenangan yang sudah Engkau berikan sehingga kami bisa menikmati sabat Tuhan, menikmati Engkau di ibadah ini. Sekarang ya Bapa yang baik, kami rindu lebih jauh menikmati Engkau melalui menikmati kebenaran firman-Mu. Karena itu, tolonglah kami semua yang ada di ruangan ini, dari yang paling muda sampai yang lanjut usia. Terangi hati kami oleh kuat kuasa Allah Roh Suci sehingga kami bisa paham firman-Mu, mengerti dan diberi kekuatan melakukan kebenaran firman yang kami akan renungkan bersama-sama. Bapa, hamba-Mu ini ada banyak kekurangan dan kelemahan. Ke dalam tangan belas kasihan Allah yang sempurna itu hamba-Mu mohon pertolongan. Terima kasih Bapa yang baik, bersepakat kami menaklukkan hati dan pikiran kami di bawah otoritas firman Allah yang berkuasa. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus kami yang bangkit dari maut dan naik ke surga, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat menikmati sabat Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Ibadah yang begitu indah. Anak-anak kita turut serta menaikkan pujian kepada Tuhan. Sekarang menjadi sebuah pergumulan Bapak Ibu bagi gereja. Bagaimana melibatkan anak-anak untuk belajar mengenal ibadah umum, ibadah orang dewasa. Dan apa yang dipresentasikan pagi ini bagian dari itu saya pikir Bapak Ibu ya. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema kita tetap kuat di tengah badai. Itulah pokok pikiran yang kita akan pikirkan bersama-sama beberapa menit ke depan. Tetap kuat di tengah badai. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, jika kita mau jujur, di hidup ini kita tidak selalu menikmati padang rumput hijau. Ada kalanya kita harus berjalan di lembah bayang-bayang maut. Kehidupan kita itu orang sering ibaratkan seperti kita sedang mengarungi lautan bersama dengan perahu yang kita naiki dalam keluarga. Kadang-kadang ditimbus oleh gelombang badai yang sulit. Ada kalanya kita menikmati air yang begitu tenang, indah dengan semua kemegahannya. Karena itulah Bapak Ibu,
Pagi ini kita akan belajar bersama bagaimana kita bisa menghadapi ketika ada badai di tengah hidup kita. Sebab setiap orang dalam hidup ini punya musim. Ada musim semi, ada musim gugur, ada musim di mana kita penuh dengan sukacita dan kebahagiaan, di mana keluarga dibanjiri dengan rasa sukacita. Tapi ada kalanya musim di mana kita harus meratap. Pagi ini kita butuh kekuatan ketika kita menghadapi situasi di mana kita mengalami badai, mengalami kesulitan, mengalami ratapan. Apa yang kita perlu lakukan? Itu sebabnya tema kita tetap kuat di tengah badai. Teks kita dari ayat yang sangat terkenal, Ibrani 6 ayat 19. Firman Allah berkata demikian, dan ayat 20 Bapak Ibu ya. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Diberkatilah mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati. Dan yang paling berbahagia, kita yang terus-menerus belajar menghidupi dan melakukan firman tersebut. Amin. Bapak Ibu, penulis Ibrani, salah satu penulis teks kitab suci yang jenius luar biasa. Bagaimana konsep berpikirnya itu muncul dalam tulisan yang begitu indah tentang tabernakel, tentang ibadat perjanjian lama itu. Dan kemudian dia menerapkannya dalam diri Kristus. Jika Musa kalau tidak dipanggil oleh Allah tidak akan berani masuk ke tabernakel. Imam besar hanya 1 tahun sekali masuk ke ruang Maha Kudus. Tetapi Kristus beda. Dia masuk ke ruang Maha Kudus. Di balik tabir itu, yaitu surga yang mulia. Dan sekarang di sana dia melakukan perannya sebagai imam besar agung selama-lamanya. Dia tidak keluar masuk. Dia melakukannya dengan kesungguhan dan kemegahan yang tiada tara. Nah, Ibrani menuliskan bagian-bagian itu Bapak Ibu. Dan melalui metafora itu, dia menggunakan metafora yang lain. Bahwa pengharapan kita itu seperti sauh, seperti jangkar yang kita tanamkan di balik tabir itu, di mana Kristus bertahta. Bapak Ibu perhatikan metafora ini. Kapal tanpa jangkar tak akan pergi berlayar. Kapal tanpa sauh tidak akan pergi. Begitulah hidup tanpa pengharapan. Sesungguhnya engkau hidup, kalau tanpa pengharapan engkau hidup tapi sudah mati dari dalam. Coba perhatikan Bapak Ibu, beberapa pernyataan orang-orang penting tentang pengharapan. Bapak Viktor E. Frank dalam bukunya Man's Search for Meaning, dia seorang penyintas. Dia pernah ada di masa Nazi Hitler. Bapak Ibu, dia di camp penjara itu. Dia berkata orang yang kehilangan harapan akan kehilangan masa depan. Orang yang kehilangan masa depan, harapan masa depan itu kehilangan hidup. Dalam bukunya dia bilang, Frank mengamati bahwa banyak tahanan di camp-camp Nazi itu mati bukan karena tubuhnya lemah, bukan karena sakit. Kebanyakan mereka yang terpenjara dalam peristiwa genosida itu sebab mereka kehilangan pengharapan. Ketika mereka merasa tidak ada masa depan, langsung sistem imun di dalam tubuh mereka itu runtuh, lalu mati. Itulah sebabnya kita ketemu kata pengharapan itu, harapan itu asa. Orang yang tak punya asa disebut putus asa. Orang yang bunuh diri disebut karena putus asa. Dan Bapak ini mengatakan, ketika dia ada di dalam penjara Nazi Hitler itu, penyebab terbesar kematian sebab tak hadirnya pengharapan. Mereka menjadi putus asa, imun dalam diri mereka runtuh.
seorang filsuf yang cukup aneh. Papanya seorang pendeta. Orang ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cukup membingungkan. Kadang-kadang dia begitu membela gereja, kadang-kadang dia begitu mengkritisi dan menghujat gereja. Nietzsche, dia pernah berkata begini, orang yang punya alasan atau harapan untuk hidup bisa menanggung penderitaan seberat apapun. Tapi tanpa harapan, hidup itu absurd, konyol, gak masuk akal. Ini benar Bapak Ibu. Orang yang punya pengharapan itu bisa memikul beban yang berat. Beberapa waktu lalu saya cerita tentang papa saya. Berjanji bersama dengan mama saya. Mereka berdua berjanji. Sebab adik paling kecil, adik nomor 4, adik kami sudah meninggal dunia usia 30-an. Meninggalkan 3 anak. Yang kemudian ketiga anak ini tinggal bersama dengan papa mama sebagai cucu yang mereka pelihara. Papa mama berdiskusi, mereka ngomong, pokoknya sampai cucu yang paling kecil sekurang-kurangnya tamat SMA lah. Barulah Tuhan panggil kita ya, supaya kita bisa rawat ini anak-anak. Kasihan mereka gak punya mama lagi. Papanya ada, tapi seperti menghilang begitu saja tanpa tanggung jawab. Jadi cucu 3 ini dari anak adik saya yang paling kecil, benar-benar fatherless. Sekarang tinggal opa omanya, opungnya yang membesarkan. Tetapi ketika cucu paling kecil masuk SMP, mama meninggal. Tinggallah papa sendiri. Dia berjuang sebab dia berjanji bersama dengan istri tercintanya, yaitu mama saya. Biar sampai cucu yang paling kecil tamat SMA, barulah Tuhan panggil kita ya. Papa saya mati-matian dengan tubuh sesungguhnya dia yang sakit-sakitan Bapak Ibu. Dia punya sakit jantung. Dengan tubuh yang ringkih dan lelah itu yang semakin menyusut. Dulu mudanya begitu berwibawa, sangar, karismatik, ditakuti, luar biasa. Tetapi kemudian di usia renta itu, dengan tubuh fisik yang melemah, dia terus merawat cucu yang paling kecil. Begitu cucu yang paling kecil ini tamat SMA, enggak lama. Langsung dia pergi. Sebab pengharapannya selesai. Enggak ada lagi yang diperjuangkan untuk dia bisa bertahan melawan kehidupan yang keras. Sudah selesai janjinya kepada pasangannya, janjinya kepada cucunya. Ketika pengharapan itu telah menjadi nyata, dia dengan mudah pergi dari dunia ini. Bapak Ibu, benarlah perkataan Nietzsche. Mereka yang hidup dengan pengharapan, dia akan kuat memikul beban seberat apapun. Tapi hidup tanpa pengharapan, hidup yang absurd. Seorang tokoh Katolik berkata demikian. Pengharapan itu adalah oksigen rohani. Tanpa itu, jiwa manusia mati sebelum tubuhnya mati. Gabriel Marcel mengatakan kalimat ini. Pengharapan itu oksigen rohani. Kita butuh oksigen setiap saat. Begitulah hidup manusia rohani kita, manusia batiniah. Dia butuh pengharapan. Sebab tanpa pengharapan jiwa manusia itu mati sebelum tubuhnya mati. Karena itu pagi ini, coba kita kembali kepada teks yang luar biasa itu tentang pengharapan. Firman Tuhan berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat, jangkar yang kokoh, dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, di tengah badai hidup, di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah kerapuhan dunia ini, engkau dan saya butuh sekali pengharapan. Dan kita akan melihat dari teks ini, apa yang kita bisa renungkan bersama-sama. Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu, sauh, jangkar, tidak bekerja di permukaan. Sauh dan jangkar itu tertanam ke dalam yang tak terlihat. Ini poin pertama, perhatikan. Sauh tidak bekerja di permukaan.
tetapi di kedalaman yang tak terlihat. Jangkar itu bekerjanya tak terlihat. Dia di belakang layar. Dia di dalam kegelapan, senyap, sunyi. Bagian yang tak diperhitungkan karena tak terlihat oleh fenomena mata kita. Tapi dialah yang menancapkan semua kuku-kukunya kepada karang-karang di bawah laut itu, mencengkeram begitu kuat. Sehingga kapal di atasnya tenang. Seperti apapun badai. Perhatikan Bapak Ibu. Penulis Ibrani menggunakan metafora sauh atau jangkar. Untuk coba menjelaskan tentang pengharapan gereja mula-mula ketika mereka mengalami kesulitan, penganiayaan, diskriminasi, penyiksaan yang mengerikan, pemerkosaan yang semena-mena. Di tengah situasi yang sangat menyakitkan dari gereja mula-mula. Dengan metafora ini, si penulis Ibrani berkata, hei, pengharapanmu itu seperti jangkar, seperti sauh, tertancap kuat kepada batu karang Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu, betapa penting. Pengharapan memang tak terlihat. Dia tak kasat mata. Dan Paulus pernah berkata di bagian lain. Roma pasal 8, Bapak Ibu baca di rumah nanti ayat 25 dan 26. Dia berkata, kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi kalau pengharapan itu sudah dilihat, nggak pengharapan lagi namanya. Nah Bapak Ibu, perhatikanlah. Si penulis Ibrani, firman Allah mengingatkan Bapak Ibu dan saya pagi ini. Di tengah badai kehidupan, ingatlah kita punya jangkar yang bekerjanya bukan di permukaan. Yang bekerjanya tak kelihatan. Dia ada di bagian dalam. Tapi dia kokoh. Karena itu tanamkan harapanmu kepada Tuhan yang tak terlihat itu. Tuhan yang telah memasuki di balik tabir. Di ruang maha kudus. Yang hidup, yang duduk, yang bertahta. Yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Tanamkan harapanmu itu kepada Dia. Kamis kemarin kami belajar Bapak Ibu. Ada tokoh yang bisa kita coba lihat kehidupan mereka. Siapa itu? Abraham. Coba perhatikan Abraham itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia sudah andropos. Penulis Ibrani yang mengatakan. Ibrani 11 ayat 11 sampai 12. Abraham itu sudah mati pucuk. Abraham itu andropos. Jadi kalau ada wanita itu menopause. Buat pria andropos. Begitu masuk usia 40. Testosteronnya terus menurun secara signifikan. Sampai Abraham usia 100. Sudah jelas dia andropos. Enggak produktif lagi spermanya itu. Tapi yang menarik. Dalam Roma pasal 4 ayat 19. Paulus mengatakan Sarah itu bukan mandul. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan mandul. Bukan tidak subur. Rahim Sarah itu mati. Itu teks aslinya. Itu sebabnya King James menerjemahkan deadness. Rahim Sarah itu kuburan. Dan Abraham andropos. Jadi secara fisik Abraham dan Sarah nggak punya dasar untuk berharap. Nggak ada harapan lagi. Rahimnya kuburan. Sperma Abraham andropos. Nggak ada lagi harapan. Tapi Abraham berharap juga. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris Bapak Ibu. Hope against hope. Harapan yang melawan pengharapan. Itu Abraham. Sebuah pergulatan hidup yang berat. Dia terus berharap, nggak ada alasannya. Nggak ada alasan secuil pun nggak ada. Secara fisik, kedua-duanya mereka sudah mati untuk bisa melahirkan anak. Tapi Abraham percaya bahwa Tuhan itu bisa menghidupkan yang sudah mati. Pengharapannya itu dia taruh kepada janji Tuhan yang berjanji bahwa keturunannya sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di tepi lautan. Jadi dia tanamkan pengharapannya itu kepada janji ilahi itu. Walau fisiknya renta dan merosot, harapannya terus diperkuat sekali lagi.
Sebab dia percaya Tuhan bisa menghidupkan yang sudah mati. Itu sebabnya ketika kemudian Ishak terlahir, lalu ketika mulai besar, Tuhan ngomong, persembahkan Ishak kepadaku. Abraham siap untuk menyembelih Ishak. Benar-benar dia akan sembelih. Apalagi budaya di zaman itu. Budaya di zaman itu anak laki-laki pertama harus dipersembahkan kepada para dewa. Disembelih. Abraham, dia siap. Sebab dia tahu rahim istrinya sudah kuburan. Dia sudah andropos. Tapi Tuhan bisa hidupkan. Itulah sebabnya dia siap menyembelih Ishak. Sebab dia tahu kalaupun Ishak dia bunuh mati, Tuhan akan sanggup menghidupkan. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Dengar. Ingatlah baik-baik. Kekristenan satu-satunya yang pengharapannya diletakkan kepada juru selamat yang mati. Paulus berkata, jika Kristus tidak mati, sia-sia pemberitaan kami. Satu-satunya agama di muka bumi yang juru selamatnya adalah mati. Kekristenan. Tetapi kemudian dia bangkit, dia hidup, dia masuk ke belakang tabir itu menjadi imam besar agung selama-lamanya. Apa yang mau direnungkan pagi ini? Saya tidak tahu badai hidup apa sehingga kau datang. Mungkin tertati-tati. Mungkin kau merasa capek, lelah. Kok gini terus hidup ya Tuhan? Situasi tambah berat. Kok keluarga tambah berat? Atau mungkin hidupmu baik-baik saja sebab engkau sedang ada di musim padang rumput hijau. Enggak masalah. Di padang rumput hijau atau di lembah bayang-bayang maut, taruh pengharapanmu kepada Kristus. Tanamkan di sana. Penting sekali. Mereka yang sakit atau mereka yang sehat. Mereka yang berbeban berat atau mereka yang sedang lega dari beban. Engkau dan saya taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Amin. Sorak-sorai lebih baik lagi bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Perhatikan perkataan Erikson Tada. Seorang penulis, penyandang disabilitas. Terkena kanker lagi. Anak Tuhan ini bersaksi. Harapan saya bukan pada kesembuhan. Tetapi pada Yesus yang menanti saya di balik semua penderitaan. Sudah disabilitas, kena kanker lagi. Tapi semangat hidupnya luar biasa. Sebab apa? Pengharapan. Dia punya asa. Dia punya asa. Dan asanya ditaruh pada tempat yang tepat. Yesus Tuhan. Di balik tabir itu. Dia berkata, saya tidak tahu apakah saya akan sembuh. Tetapi saya tahu kepada siapa saya akan pergi kalaupun saya mati. Perhatikan Bapak Ibu. Pengharapan sejatinya tidak tertambat pada kesehatan, tapi kepada Kristus di balik tabir kematian. Pengharapanmu dan pengharapanku jangan letakkan pada yang kelihatan. Karena yang kelihatan semua sementara. Yang tak kelihatan itulah yang kekal. John Panggabean yang kelihatan ini sementara. Tapi manusia batiniah John Panggabean yang tak kelihatan manusia rohani itu, itulah yang kekal. Semua yang kelihatan. Uangmu, tabunganmu, jabatanmu, kehormatanmu, harta, semua yang kelihatan sementara. Tapi yang tak kelihatan itu kekal. Karena itu taruh pengharapanmu kepada yang tak kelihatan, yaitu Yesus Kristus di surga yang mulia. Taruhlah kepada Dia. Hidupmu akan baik bersama Dia. Tepuk tangan lebih baik lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pelajaran yang kedua dari ayat tadi Bapak Ibu. Metafora yang digunakan oleh sang penulis Ibrani. Sau yang benar bukan menahan kapal di pelabuhan Bapak Ibu. Tetapi menahannya di tengah badai. Nah ini. Sau itu jangkar itu. Jangkar pengharapan itu Bapak Ibu. Karena dia menggunakan metafora jangkar. Jangkar yang benar. Bukan menahan kapal di pelabuhan. Di pelabuhan kapal nggak butuh jangkar. Sebab dia tertambat kepada dermaga. Dia nggak butuh jangkar. Tetapi jangkar berfungsi di tengah badai yang mengerikan. Ketika papa mertua saya mengarungi lautan Pasifik itu, kapalnya besar 300 meter. Setiap 100 meter itu sambungan Bapak Ibu. Lalu kemudian dihantam badai. Papa mertua sudah ngomong kepada kapten, cuaca karena dia radio officer.
Dia bilang, "Kapten, cuaca buruk, akan ada badai." Kapten bilang, "Tetap berangkat sebab harus tepat waktu pengiriman minyak." Mengangkat minyak Bapak Ibu dari Riau, Indonesia. Di lautan lepas sana dengan ombak 12 meter, sambungan kapal yang 100 meter, karena panjangnya 300 meter, dihantam oleh ombak. Pecah, minyak tumpah, terbakar. Maka mereka menurunkan jangkar. Diturunkan jangkar supaya kapal itu dihantam oleh badai, tetap tak bergerak, dia hanya goyang-goyang saja. Lalu kemudian papa mertua cerita dia cuma ingat Tuhan dan kitab Mazmur. Sebab di dalam kantornya ada Alkitab yang selalu dia baca Bapak Ibu. Tiba-tiba hujan deras, api yang sudah membakar kapal lingkungan begitu karena di atas air itu tumpahan minyak jadi semua terbakar. Tiba-tiba api itu membelah, masuklah kapal Jerman untuk menolong. Sebab papa mertua sudah SOS langsung kepada seluruh daerah yang terdekat yang bisa kontak dengan kapal papa mertua waktu itu. Terbelah begitu, lalu masuk kapal Jerman. Kemudian dari cerita beliau baru saya tahu, pelampungnya dia bawa pulang sebagai kenang-kenangan. Mereka bagaimana cara menolong? Kapal gak bisa terlalu dekat. Dan api dari bawah dek kapal itu sudah panas sekali, kaki mereka itu sudah rasa panas luar biasa. Jadi orang harus lompat. Begitu lompat ke laut langsung dijaring, dilempar jaring. Kalau dapat, selamat. Kalau lolos, hilang. 9 hilang. Papa mertua orang terakhir yang lompat kemudian dijaring oleh kapal Jerman. Yang saya mau cerita, di tengah badai yang luar biasa tinggi dan hebat itu, jangkar diturunkan, kapal yang besar raksasa itu tak bergeming. Cuman mengikuti irama tapi tak pergi kemana-mana. Apa yang mau diberitahu Bapak Ibu? Jangkar itu, jangkar yang benar, menahan kapal bukan di pelabuhan, tapi di tengah badai. Ingatlah, orang Kristen mengira pengharapan di dalam Kristus berarti hidup yang aman, padang rumput yang hijau, tentram sentosa selamanya. Oh bukan. Di tengah situasi seperti itu engkau dan saya nggak butuh jangkar kelihatannya. Ketika laut tenang, ketika engkau ada di dermaga dan menambatkan kapalmu, engkau tak butuh jangkar. Tapi di tengah badai yang menakutkan dan menyeramkan, engkau dan saya butuh jangkar. Fungsi jangkar bukan ketika air tenang, tapi justru saat badai. Ingatlah baik-baik. Ketika engkau dan saya menghadapi badai, itu bagian terpenting. Perhatikan Bapak Ibu, iman itu percaya kepada Allah kini dan di sini. Pengharapan itu bukan sekedar percaya kepada Allah, tapi percaya kepada janji Allah di masa depan. Seperti apapun musim kehidupan kita, kita taruh pengharapan kita kepada Allah. Itulah pengharapan. Jangkar atau iman tidak menjanjikan badai reda, tapi menjamin kapal jiwa kita tidak terombang-ambing. Kalau engkau punya harapan di dalam Kristus, mungkin badaimu belum mereda. Mungkin kesulitanmu belum pergi. Tapi jangkar itu menjamin jiwamu tidak terombang-ambing. Pengharapanmu di dalam Kristus menjamin engkau akan baik-baik saja. Itulah sebabnya engkau perlu punya pengharapan di dalam Kristus, Bapak Ibu. Kita perlu. Sekali lagi ingatlah, tanpa jangkar, kita akan terbawa arus lautan kehidupan yang mengerikan tanpa ujung itu. Kita tidak tahu akan berakhir di mana dan kemana perginya. Tak ada kompas yang tolong kita. Tapi dengan kita menaruh pengharapan kita pada Kristus, mungkin badai tidak reda, tapi engkau akan baik-baik saja. Tadi malam saya baru khotbah di anak-anak youth. Tema mereka bulan ini, Facing the Giant. Menghadapi raksasa di kehidupan ini. Yang menarik Bapak Ibu, ayat yang mereka ambil dari Yesaya. Bapak Ibu ingatlah, kadang-kadang Tuhan tak singkirkan raksasa yang mengangkangi kita. Tuhan tidak kalahkan raksasa yang coba mengganggu kita. Tapi Tuhan beri kita kekuatan yang luar biasa.
Sehingga melalui kelemahan kita itu, Tuhan memberi kekuatan yang sempurna dan kita bisa bertahan, bertarung terus menghadapi raksasa kehidupan. Itulah pengharapan. Pengharapanmu mungkin tidak membuat badaimu segera berlalu, tapi pengharapanmu kepada Kristus akan membuat engkau baik-baik saja di dalam Tuhan. Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Ya, sebab Dia dengan keperkasaannya akan melindungi dan menjagai engkau. Dia jangkar batu karang yang teguh itu. Kepadanya kita tautkan jangkar kita. Percaya Bapak Ibu. Sungguh. Kalau saya boleh bersaksi. Ada banyak kehidupan saya Bapak Ibu. Yang mengalami masa-masa sulit. Baik sebelum melayani Tuhan maupun setelah melayani Tuhan. Dan setelah melayani Tuhan saya mengerti kebenaran ini Bapak Ibu. Betapa pentingnya kita menaruh jangkar kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Suatu kali Bapak Ibu, saya dan istri, kami hamba Tuhan, kami sering khotbah. Kami pingin sekali dulu, belasan tahun yang lampau, kami pingin sekali ke Israel. Maksud kami ke Israel hanya satu, supaya kami bisa jauh lebih paham ketika teks bicara ini apa maksudnya ya. Allah gunung batu, ada apa dengan gunung batu di sana? Nah saya pingin tahu, seperti apa situasinya sehingga bisa berimajinasi lebih baik lagi tentang kebenaran firman. Problemnya kemudian, kami cukup kesulitan sebab kami baru merintis gereja. Jemaat masih sedikit. Kami sendiri secara keuangan begitu terbatas sebab kami masih nyicil rumah. Tapi kami punya harapan. Di tengah ekonomi yang tidak mudah, anak-anak kami harus bersekolah, kami sendiri harus merintis kehidupan sebab kami Bapak Ibu saya dan istri generasi sandwich. Tahu sandwich Bapak Ibu ya? Roti, kemudian ada daging, sayur, ada roti lagi. Nah, saya generasi sandwich bersama istri. Kami harus menghidupi orang tua kami, baik mertua maupun papa kandung saya. Kami juga harus memelihara anak-anak kami. Jadi kami generasi sandwich, perintis di kehidupan kami. Ada banyak kesulitan yang kami alami. Tapi kami rindu sekali ke Israel. Tuhan, dulu dosen bilang, kalian semua mahasiswa beriman, berharap harus ke Israel. Supaya teks-teks suci itu hidup di hati kalian. Pingin sekali. Kami bergumul, kami berdoa. Satu kali Bapak Ibu, ada orang yang bukan jemaat gereja Betani Batam, bukan jemaat kita di sana. Dia dari jemaat lain datang berkunjung ke gereja. 1 kali, 2 kali dengar saya khotbah Bapak Ibu. Lalu tiba-tiba dia panggil saya bersama dengan istri. Dia ngomong begini, Bapak, Ibu, Tuhan bicara kepada saya. Kami gak pernah cerita ke siapapun. Kami gak cerita kepada jemaat. Kami diam, kami keep. Pengharapan kami hanya di dalam Kristus. Kepada Kristus kami cerita. Ibu ini datang kepada kami bilang, Bapak, Ibu, Tuhan bicara kepada saya. Oh ya? Tuhan bicara apa? Waktu tadi Bapak khotbah, Tuhan bicara supaya saya kirim Bapak, Ibu dan kedua anak ke Israel. Saya bilang bagaimana cara Tuhan bicara kepada Ibu? Waktu Bapak khotbah, di kepala saya itu seperti ada running text. Seperti teks berjalan begitu. Hamba Tuhan yang sedang khotbah bersama istri dan anak-anaknya kirim ke Israel, engkau yang mendanai semuanya. Seperti running text begitu Bapak Ibu. Semoga pagi ini gak ada yang running textnya berjalan di kepalanya ya Bapak Ibu ya. Jangan ya, sebab saya sudah kesana kok, gak perlu Bapak Ibu. Tapi seperti running text begitu, saya kaget. Oh begitu Bu. Kalau saya Bu, saya bisa gratis. Selama pengikutnya lebih dari 10, saya bisa gratis Bu. Enggak, pokoknya diongkosin semuanya. Kemudian diongkosin Bapak Ibu. Begitu dia transfer ke kami, dia gak kelihatan lagi di gereja. Dia gak ke gereja kami. Bapak Ibu, kami cuma menaruh pengharapan di tengah kesulitan hidup. Kami taruh pengharapan kami. Rindunya kami untuk belajar firman lebih jauh. Kami taruh pengharapan di balik tabir itu. Dan Tuhan yang maha baik menjawab pengharapan kami. Tuhan luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Corrie ten Boom. Dia juga masuk ke kamp konsentrasi Nazi. Seperti Bapak tadi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia menulis dalam bukunya The Hiding Place. Tidak ada lubang yang begitu dalam sehingga kasih Allah tidak lebih dalam lagi. Bapak Ibu perhatikan, di dalam lembah bayang-bayang maut, badai kehidupan yang menakutkan. Dia berkata tak ada lubang yang begitu dalam sehingga kasih Allah tidak sampai ke sana. Sebaliknya, sedalam apapun badai itu, lembah bayang-bayang maut itu,
Kasih Allah jauh lebih dalam merengkuh Bapak, Ibu, dan saya. Karena itu teruslah berharap. Pengharapanmu tak akan pernah mengecewakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Pelajaran yang ketiga Bapak Ibu. Apa kebenaran yang kita bisa renungkan dari teks tadi Bapak Ibu? Sauh atau jangkar iman kita nggak dilempar ke bawah, tapi dilempar ke atas sampai di balik tabir di mana Kristus bertahta dan berkuasa. Perhatikan Bapak Ibu, semua jangkar duniawi, semua jangkar di muka bumi ini dilepaskan turun ke bawah mengikuti gravitasi, dia akan terus turun lalu mencengkeram kuat. Tetapi jangkar iman Kristen tidak dijangkarkan kepada dunia. Engkau tidak boleh berharap dan bergantung kepada dunia. Engkau tidak boleh berharap dan bergantung kepada pekerjaan, kepada usaha, kepada gaji, kepada jabatan. Nggak boleh jangkarmu engkau taruh turun ke bawah ke dunia ini. Kalau kita melihat kepada penulis Ibrani dan menyaksikan saksi-saksi iman itu, jangkar iman Bapak Ibu dan saya dilarang ikut gravitasi bumi. Kita harus melawan gravitasi, kita lemparkan jangkar kita ke atas, ke balik tabir itu, di mana Kristus berkuasa. Ingat baik-baik Bapak Ibu, betapa penting. Di manakah jangkar pengharapanmu pagi hari ini? Apakah jangkar pengharapanmu kepada anakmu yang kelak akan memelihara hari tuamu? Apakah jangkar pengharapanmu kepada pendidikan yang sudah engkau tempuh atau sedang engkau tempuh dan engkau percaya kalau lulus dari sini engkau akan menjadi begitu baik dan indah? Di manakah engkau meletakkan jangkar pengharapanmu, sauh pengharapanmu? Kemana engkau tanamkan? Ke bawah atau ke atas? Nasihat firman Allah pagi hari ini untuk Bapak Ibu dan saya. Sauh pengharapan kita itu harus ke atas. Dia harus melawan gravitasi. Dia harus bisa melawan gravitasi Bapak Ibu. Dunia ini jujur saja begitu menarik. Kita selalu tergoda, kalau tabungan saya sekian banyak, maka saya akan baik-baik saja. Kita begitu tergoda. Kalau kesehatan saya akan terus bertahan sampai maut memanggil saya, Tuhan memanggil saya melalui maut itu, kalau saya tetap sehat dan prima, saya akan baik-baik saja. Tunggu. Engkau dilarang. Gravitasi sauhmu bukan turun ke bumi. Bukan berharap kepada yang di bawah, tapi kepada yang di atas. Ayo, pagi hari ini Bapak Ibu, kalau kerjaanmu menjanjikan, puji Tuhan. Kalau gajimu baik, puji Tuhan, haleluya, syukurilah itu. Kalau anak-anakmu begitu mengasihimu dan mereka berjanji akan memelihara masa tuamu, haleluya, terpujilah Allah, syukuri itu. Tapi jangan jadikan itu pengharapan. Harapanmu tetap ke atas. Sebab perhatikan, yang di bawah semua berubah. Hanya yang di atas, dunia atas, yang tidak mengalami perubahan dan tak tersentuh oleh perubahan. Ayo tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Yes. Hanya dia yang tidak berubah. Sekali dia berjanji, dia akan pegang janjinya. Dan dia punya semua kekuatan untuk memenuhi janjinya itu. Itu sebabnya ingat, pengharapan dalam iman kita, dia taruh di atas, dilemparkan ke atas, bukan ke bawah. Kebenaran yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah, sauh pengharapan tidak menahan kita tetap di sini. Tapi sauh pengharapan kita itu menuju ke sana. Jadi begini Bapak Ibu, perhatikanlah, sauh atau jangkar kapal itu menahan kapal tetap di tempat. Sehingga ketika badai datang, dia tidak tergoyahkan, dia tidak terbawa oleh arus. Tetapi sauh pengharapan di dalam Kristus menuntun kita untuk sampai kepada dia. Dibentuk semakin serupa dengan dia. Jadi pengharapan di dalam Kristus tidak diam. Tidak statis. Tetapi dia pelan-pelan.
pengharapan di dalam Kristus menuntun Bapak Ibu, karaktermu akan diubah pelan-pelan semakin serupa dengan Kristus, semakin mirip dengan Kristus. Sehingga kita menjadi imitasi Kristus di dunia ini. Itulah bedanya pengharapan iman dengan atau jangkar iman dengan jangkar dunia. Jangkar dunia hanya membuat kapal itu berhenti. Tapi metafora yang digunakan penulis Ibrani mau memberitahu, jangkar iman kita menuntun kita untuk semakin serupa kepada Kristus. Sau dunia menjaga kapal agar tidak hanyut. Tetapi sau rohani justru menarik kita makin dekat pada tujuan. Kemuliaan bersama Kristus. Itu sebabnya sau iman bukan hanya menjaga, tetapi mengarahkan. Bapak Ibu, ada seorang misionaris hebat, Hudson Taylor. Dia misionaris Tiongkok. Seorang misionaris yang luar biasa Bapak Ibu. Dia berkata, semakin aku memberi diriku untuk Injil, semakin aku merasa ditarik pulang ke rumah sejati. Maksudnya apa Bapak Ibu? Dia bicara tentang pengharapan. Semakin menghidupi Injil dalam pengharapan Kristiani itu, semakin dituntun terus ditarik semakin serupa dengan Kristus, mirip dengan Kristus. Sampai kemudian dia dipanggil kepada Tuhan. Pagi hari ini, ingatlah, pengharapan kekristenan tidak membuat kita diam di tempat. Tetapi pengharapan itu akan membentuk Bapak Ibu dan saya untuk semakin indah bagi kemuliaan Tuhan. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi Bapak Ibu. Poin terakhir dari renungan kita pagi ini. Di tengah badai kehidupan, kita membutuhkan sauh pengharapan. Sauh Kristus tidak hanya menjaga kapal, tetapi juga memulihkan jiwa yang retak. Kapal Bapak Ibu, betapa buruknya pun kerusakan, selama jangkar itu tertanam kepada batu karang di bawah itu, walaupun mungkin dia bocor, dia mengalami berbagai kerusakan di mesinnya, kapal akan tetap bisa bertahan di sana. Sebab jangkar akan menjaga dia. Nah, di dalam Kristus, iman pengharapan kita itu, jangkar iman kita Bapak Ibu, atau jangkar pengharapan kita itu, dia bukan hanya membuat kita stabil, dia akan memperbaiki kita pelan-pelan. Ingatlah Bapak Ibu, semua kita ini produk, tanda kutip Bapak Ibu, semua kita ini produk gagal. Sebab kita terlahir membawa dosa asali, original sin, dimulai dari Adam dan Hawa. Semua kita pribadi yang terpecah. Jiwa kita itu retak. Seperti perunggu atau bejana. Kita bejana yang retak. Kita bukanlah diasuh oleh orang tua yang telah sempurna dan mengerti bagaimana parenting yang sempurna. Sehingga kita kemudian dididik dengan pola asuh yang sempurna. Tidak. Kalaupun orang tua kita mendidik kita dengan pola yang sempurna, lingkungan, tempat kita bersekolah, tempat kita bergaul, retak, pecah, rumit. Sehingga kita adalah jiwa yang terpecah. Kita bukanlah jiwa yang sempurna. Tetapi waktu kita menaruh asa kita, pengharapan kita kepada Kristus, kita tambatkan jangkar kita kepada Kristus, maka jangkar itu, jangkar pengharapan itu akan pelan-pelan membentuk Bapak Ibu, memperbaiki jiwa kita, memperbaiki kehidupan kita. Coba perhatikan tokoh terakhir yang saya ingin Bapak Ibu renungkan. Nick Vujicic, masih ingat ceritanya? Usia 10 tahun, dia memutuskan mau bunuh diri. Bapak Ibu, kita nggak bisa bayangkan apa yang dipikirkan oleh Nick Vujicic. Lahir tanpa kedua lengan, tanpa kedua kaki. Coba bayangkan, terlahir seperti itu. Betapa hancur kehidupannya. Itu raksasa yang luar biasa yang dihadapi Nick Vujicic. Tetapi kemudian, usia 10 tahun ketika dia memutuskan mau bunuh diri Bapak Ibu. Dia kembali kepada Alkitab sebab papanya seorang hamba Tuhan. Dia coba baca-baca Alkitab. Dia baca Yohanes pasal yang ke-9. Cerita tentang orang yang buta sejak lahirnya. Para murid bertanya, Guru, siapa yang berdosa? Anak ini atau orang tuanya? Kenapa dia terlahir buta? Tuhan Yesus ngomong bukan dosa anak ini, bukan dosa orang tuanya. Tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan melalui dia. Wah,
waktu Nick Vujicic baca teks itu, dia kaget Bapak Ibu. Lalu kemudian dia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengharapannya tiba-tiba hidup. Pengharapannya membesar, membesar, membesar dan terus membesar. Dia taruh ke belakang tabir di mana Kristus bertahta. Di kemudian hari Bapak Ibu, dia menulis kalimat yang luar biasa ini. Saya mungkin tidak memiliki anggota tubuh, tetapi saya memiliki pengharapan di dalam Kristus. Dan itu cukup untuk hidup dengan sukacita. Enggak punya kedua lengan, enggak punya kedua kaki. Hari ini jutaan jiwa dibawa kepada Kristus melalui pelayanannya. Salah satu motivator terbaik di dunia hari ini. Ya, tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Dari mana kekuatan itu? Kita punya kelemahan fisik tertentu, kita minder. Kita menarik diri. Kita menjadi begitu pemalu. Lalu kita kemudian menjadi orang-orang yang pendiam atau mungkin introvert. Sebab kadang-kadang kelemahan fisik tertentu kita sudah patah arang. Nick Vujicic ketika datang kepada firman Allah, pengharapannya hidup. Dia jadikan jangkar pengharapannya di dalam Kristus. Dan itu membuat dia penuh sukacita. Hari ini kita tahu istrinya cantik, anaknya ganteng-ganteng luar biasa. Bahkan ada banyak hamba Tuhan normal seperti saya, tidak dipakai Tuhan lebih besar daripada Nick Vujicic. Tapi Nick Vujicic sungguh dipakai Tuhan luar biasa. Setiap kita akan dipakai Tuhan ketika kita mempercayakan pengharapan kita kepada Kristus yang luar biasa. Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita. Pagi hari ini, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Asal engkau dan saya belajar meletakkan pengharapanmu, sauh pengharapanmu, jangkar pengharapanmu kepada Dia Allah yang hidup yang tidak berubah. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo kita bangkit diri bersama-sama Bapak Ibu, kita akan meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Apakah engkau datang dengan keputusasaan? Engkau datang dengan membawa banyak raksasa yang sulit ditaklukkan dalam kehidupanmu. Ayo, engkau masih punya harapan sebab Tuhanmu hidup. Sebab Tuhanmu telah mengalahkan maut. Tak ada kegelapan yang begitu gelap sampai dia tidak bisa menerangi hatimu. Tak ada masalah yang terlalu besar sampai dia tak bisa menaklukkan raksasa-raksasa itu. Hanya taruhlah pengharapanmu kepada Dia, bukan kepada dunia. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Ya Tuhan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Ya Tuhan. Jangan berhenti harap padanya. Sekali lagi dari awal, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Percaya dan imani hal ini. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percaya. Dari awal lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Ini doa kita kepada Tuhan bersama pagi ini. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti
hati harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya Takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Katakan percayalah, percayalah. Percayalah. Kita harus percaya. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menolong bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Dan sesaat lagi kami akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami rindu Tuhan, biarlah melalui persembahan kami ini kami memberi yang terbaik dengan penuh rasa syukur. Semua ini karena kami sungguh mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai.
jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Bapa langit, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.